warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Vera Nurul Wirdah dari jurusan Bimbingan Konseling Islam UIN Sunan Gunung Jati Bandung kelas 7B. Di sini saya akan memaparkan mengenai bencana, tipologi bencana dan contohnya serta peran konselor pasca bencana. Tidak ada negara yang kebal dari bencana di dunia ini, meskipun kerentanan terhadap bencana pada tiap negara itu bervariasi. Bencana dalam bahasa Inggris diartikan sebagai disaster. Bencana sendiri yaitu peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan serta penghidupan masyarakat yang disebabkan baik oleh faktor alam, non-alam maupun oleh manusia itu sendiri. Sehingga bencana mengakibatkan timbulnya korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda, dan dampak kepada psikologis. Bencana yang disebabkan oleh faktor alam yaitu bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau serangkaian peristiwa yang disebabkan oleh alam, antara lain berupa gempa bumi, tsunami, gunung meletus, banjir, kekeringan, angin topan, tanah longsor, dan lain sebagainya. Sedangkan bencana karena faktor non-alam adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau rangkaian peristiwa non-alam, antara lain berupa gagal teknologi, gagal modernisasi, epidemi, maupun wabah penyakit. Adapun bencana sosial yaitu bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau serangkaian peristiwa yang diakibatkan oleh manusia yang meliputi konflik sosial antar kelompok maupun antar komunitas masyarakat serta teror. Untuk contoh dari tipologi bencana ini, saya mengambil tipologi bencana alam, yaitu salah satunya banjir. Banjir dapat diartikan sebagai meluapnya air sungai ke daerah-daerah yang dilalui aliran sungai. Keadaan ini terjadi karena adanya tampungan air sungai yang tidak mencukupi dengan volume air yang ada. Banjir lebih sering disebabkan karena tidak menjaga lingkungan, misalnya membuang sampah ke sungai dan lain sebagainya. Biasanya bencana alam suatu ini terjadi pada musim hujan dengan intensitas yang sering dan lebat. Lalu saya akan mengambil berita mengenai banjir di tempat tinggal saya, yaitu di Kabupaten Ciamis. Pada tanggal 20 Oktober, tepatnya pukul 2 dini hari, banjir merendam ratusan pemukiman warga yang tinggal di 8 desa di 2 kecamatan di Kabupaten Ciamis. Tak hanya menggenangi rumah, banjir ini juga membuat 116 kepala keluarga mengungsi. Adapun penyebab dari banjir ini diakibatkan karena adanya curah hujan yang lebat, yaitu dari pukul 10 malam sampai pukul 2 dini hari. Hal ini mengakibatkan Sungai Ciputra Haji dan Sungai Cikaso meluap. Akibatnya, genangan air merendam 2 kecamatan, yaitu Kecamatan Banjarsari dan Kecamatan Banjaranyar. Di Kecamatan Banjarsari, yaitu merendam 6 desa, sedangkan di Kecamatan Banjaranyar, banjir merendam 2 desa. Akibat dari banjir tersebut, sejumlah warga di Kecamatan Banjarsari sempat mengungsi. Lalu, akan adanya bencana tersebut, peran konselor sangat dibutuhkan untuk membantu pemulihan, untuk menghilangkan perasaan trauma atas kejadian bencana yang menimpanya. Trauma tersendiri merupakan suatu kejadian fisik ataupun emosional serius yang menyebabkan kerusakan substansial terhadap fisik dan psikologi seseorang dalam rentang waktu yang relatif lama. Layanan konseling trauma pada prinsipnya dibutuhkan oleh semua korban yang selamat yang mengalami stres dan mengalami depresi, baik itu orang tua maupun anak-anak sekalipun. Anak-anak perlu dibantu untuk bisa menatap masa depannya dan membangun harapan baru dengan kondisi yang lebih baik pula. Sedangkan untuk orang tua, layanan konseling trauma akan membantu mereka memahami serta menerima kenyataan hidup saat ini, untuk selanjutnya mampu meluapkan semua tragedi dan memulai kehidupan yang baru. Mungkin sekian yang hanya bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Semoga kita terlindung dari berbagai macam bencana dan semoga apa yang saya sampaikan dapat bermanfaat.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah, thank you for watching.